Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Patricia dari kelas PTKH Angkatan 23. Saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus K3. Kasus kecelakaan kerja di industri manufaktur logam. Yang pertama, analisis sejarah K3. Kasus kecelakaan kerja di industri manufaktur logam tersebut mencerminkan kondisi dunia industri sebelum berkembangnya konsep K3 modern. Pada masa revolusi industri di Inggris abad ke-18, perusahaan lebih berorientasi pada produktivitas dan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan pekerjaan. Mesin-mesin beroperasi tanpa perlindungan, jam kerja panjang, serta tidak adanya pelatihan keselamatan menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja. Pada masa awal regulasi keselamatan kerja, belum terdapat sistem manajemen keselamatan yang terstruktur. Negara-negara industri kemudian mulai menerapkan regulasi keselamatan seperti Factory Exit di Inggris. Untuk melindungi pekerja, di Indonesia, perlindungan tenaga kerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai dasar hukum K3. Kondisi perusahaan dalam studi kasus tidak adanya perlindungan mesin, tidak diterapkannya SMK 3, penggunaan APD opsional, serta tidak adanya identifikasi bahaya menunjukkan pola manajemen lama yang belum mengintegrasikan sistem keselamatan secara modern dan sistematis. Yang kedua, identifikasi bahaya dan risiko. Bagian A, potensi bahaya. Pertama, ada mesin pres tanpa pelindung. Kedua, kebisingan tinggi di area produksi. Ketiga, paparan asap dan debu logam saat pengelasan. Keempat, tidak adanya pelatihan K3 bagi pekerja baru. Kelima, tidak tersedianya dokumentasi identifikasi bahaya dan rambu keselamatan. Bagian B, jenis resiko. Pertama, ada resiko fisik, cedera tangan, gangguan pendengaran. Kedua, resiko kimia, paparan asap dan partikel logam berbahaya. Yang ketiga, risiko ergonomi, itu posisi kerja tidak sesuai saat mengoperasikan mesin. Yang keempat, ada resiko psikososial, itu stres akibat lingkungan kerja tidak aman. Yang kelima, resiko lingkungan kerja. Lingkungan kerja, contohnya kurangnya ventilasi dan sistem pengendalian debu. Yang berikut bagian C, dampak jangka pendek dan panjang. Dampak jangka pendek itu luka potong, patah tulang, kecelakaan fatal. Berikutnya iritasi pernapasan. Berikutnya penurunan konsentrasi kerja. Berikutnya jangka panjang. Dampak jangka panjangnya itu pertama cacat permanen, kedua penyakit akibat kerja seperti gangguan pendengaran permanen, yang ketiga penyakit paru akibat paparan debu logam, yang keempat penurunan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, analisis pelanggaran peraturan K3. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan melanggar kewajiban menyediakan alat pengaman mesin, lingkungan kerja aman, serta perlindungan tenaga kerja dari bahaya kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Perusahaan tidak memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Yang berikut, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Perusahaan sebelum menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 secara sistematis, padahal diwajibkan bagi perusahaan dengan jumlah pekerja dan tingkat
risiko tertentu. Berikutnya, peraturan materi ketenaga kerjaan tentang APD dan lingkungan kerja. APD bersifat opsional, padahal seharusnya wajib disediakan dan digunakan sesuai standar pengendalian kebisingan dan paparan saat berbahaya juga tidak sesuai regulasi. Yang keempat, evaluasi kegagalan manajemen K3. Pertama, perencanaan K3, yaitu tidak adanya identifikasi bahaya dan penelitian risiko. Perusahaan tidak memiliki program K3 yang terstruktur. Yang berikutnya, pelaksanaan K3. Tidak tersedia perlindungan mesin, APD tidak diwajibkan, serta tidak ada pelatihan K3 bagi pekerja baru. Yang berikutnya, pengawasan dan evaluasi, yaitu tidak dilakukan audit eksternal dan monitoring berkala terhadap penerapan keselamatan kerja. Yang berikutnya, budaya keselamatan kerja, yaitu keselamatan belum menjadi prioritas utama. Manajemen belum menunjukkan komitmen kuat terhadap budaya keselamatan. Yang kelima, rekomendasi solusi berbasis regulasi. Bagian A, penerapan SN3 PP nomor 50 tahun 2012. Pertama, membentuk kebijakan K3 tertulis. Kedua, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Ketiga, menyusun program kerja K3. Keempat, audit dan evaluasi berkala. Bagian B, program pelatihan K3. Pertama, pelatihan K3 dasar bagi seluruh pekerja. Yang kedua, pelatihan khusus operator mesin dan pengelasan. Yang ketiga, safety industri bagi pekerja baru. Bagian C, pengendalian risiko. Pertama, teknis, yaitu pemasangan meshi guarding, ventilasi lokal, peredam kebisingan. Yang kedua, administrasi, yaitu SOP, kerja aman, jadwal rotasi kerja. Yang ketiga, APD, sarung tangan, masker, respirator, kacamata pelindung. Bagian D, sistem pengawasan dan audit. Pertama, membentuk tim P2K3, audit internal rutin, evaluasi kerja K3 setiap periode tertentu. Keenam, refleksi akademik, yaitu peraturan perundangan K3 memiliki peran penting dalam mencegah kecelakaan kerja dengan memberikan standar dan pedoman yang wajib dipatuhi perusahaan. Tanpa regulasi, perusahaan cenderung mengabaikan aspek keselamatan demi defisiensi biaya. Sebagai calon tenaga profesional di dunia industri, saya berpendapat bahwa penerapan K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi pekerja. Kepatuhan terhadap regulasi K3 harus dibarengi dengan komitmen manajemen dan budaya keselamatan yang kuat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Baik, demikianlah presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.